Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Danu. Silakan disimak tausiahnya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Orang yang hatinya kaku itu dinasihatin agak susah. Kalau ngobrol sering ngajak debat. Jadi orang yang kena kolesterol, kita lihat orang yang hobinya debat, dites saja nanti umur di atas umur 30 pasti banyak kena kolesterol. Coy. Gitu. Jadi orang yang suka debat kolesterol. Berarti besok saya udah rapat lagi lah. Jadi Menghindari rapat. Bener. Kalau rapat gak usah berdebat, diem aja tadi. boleh sih sebenarnya bukan debat. Tapi ini karakternya lebih banyak memperdebatkan lah ya. Memperdebatkan masalah apanya. Oh ini anu. Jadi berdebat. Gitu. Iya, apalagi kalau kita lihat nih ada seseorang atau teman kita yang dia itu kalau kita ngomong A dia tahu, ngomong B dia tahu, ngomong C dia tahu, kok semuanya omongan dia tahu. Nah ini orang-orang ciri kolesterol itu seperti itu. Soto ya. Orang yang biasa debat dia akan gampang kena kolesterol. Oh gitu ya? Debat kemudian kaku hati itu gampang sekali kena Maksudnya kolesterol. dalam arti debat itu berebut kebenaran gitu, Ustaz? Kita tidak bisa melihat kebenaran karena kalau di dalam Islam kan adanya musyawarah bukan debat. Musyawarah itu kan mendengarkan, Iya. namanya kayak Mbak Nunung, Mbak Melinda, Mas Hafiz itu bicara ya saya harus dengerin dulu. Bener enggaknya, kalau nggak bener ya biarin dulu dia ngomong. Sharing lah ya Pak Ustaz. Ya seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai ngomong baru saya ngomong. Yang Mbak Nunung ngomongkan itu nggak benar, harusnya seperti ini. Nah, itu namanya bukan debat tapi memperbaiki. Itu bukan debat namanya. Memperbaiki, tidak masuk ke dalam kategori seperti itu. Debat itu namanya kita ngomong masalah kolesterol. Ya. Umpamanya dia dari sisi dia orang medis. Dia tuh pokoknya kolesterol itu dari makanan yang berlemak ini. Dia tidak melihat dari sisi agama, dia tidak melihat dari sisi akhlak. Dia yakini bahwa dari sisi makanan itu yang menyebabkan kolesterol. Nah, kalau dia meyakini teorinya seperti itu, dia menuhankan teorinya. Dia sudah menuhankan teorinya. Diyakini bahwa yang menyebabkan kolesterol itu ilmunya. Makanan. Iya, makanan. Kalau yang dimakan itu halal, daging kambing halal, daging sapi halal, daging ayam halal. Apanya yang salah? Oh iya. Berarti Apanya yang salah? Berarti padahal itu semuanya halal. Semuanya halal. Dengan cara yang Penyembelihnya halal. halal, Dipotong dengan cara halal. baca Iya. doa benar. Kita makan juga dengan doa halal semua insya Allah. Tapi kenapa bisa kolesterol? Jadi dari mana, Moko? Karena Jadi dari mana? salah satunya yaitu tadi karena dia suka debat. Oh, bukan. Jadi dia kaku, diberi masukan oleh orang tuanya. Ini awalnya dimasuki Iyalah, ya. orang tua, diajak eyel-eyelan seperti itu. Eyel itu ya, Pak Ustaz? eyel. Nah itulah mengawali keluarnya kolesterol. Termasuk penyakit hati bukan? Itu penyakit hati awalnya, pasti itu. Makanya kalau di dalam Islam itu kan diceritakan lintalahum walau kunta faddan galital qalbi lan fatu min haulik. Apa artinya? Lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jadi nggak ada namanya eyel-eyelan. Lemah lembut itu namanya pas Mas Hafiz cerita saya dengerin. Saya cerita Mas Hafiz dengerin. Ini tetap lemah lembut dalam beretika, berkomunikasi. Walau kunta faddan galital qalbi lan fatu min haulik. Jika engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Allah sudah memberikan gambaran. Nggak suka sebenarnya Allah itu dengan orang yang keras, kasar, itu nggak suka Allah. Oh, berarti harus lembut ya Pak Nah, Ustaz. makanya di situ disuruh. Kalau kita masih aja keras, masih aja kasar seperti tadi, eyel-eyelan kasar, keras, yakin bahwa yang diyakini itu adalah benar, itu keras. Siap-siap aja kena kolesterol. Satu yang paling ringan itu kolesterol. Kolesterol itu berarti ketika kita terkena kolesterol nggak lantas harus langsung menyalahkan makanan apa yang kita makan. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita menyalahkan makanan yang kita makan, itu namanya munafik makanan. Tuh, ada tuh baru Ada lagi yang munafik Munafik itu kan macam-macam nanti. Berarti bukan manusia aja munafik, ternyata Munafik makanan itu tuh- munafiknya. Oh, iya. Munafik makanan itu kan makanan yang kita makan tapi kita salah-salahkan.
Jadi Oh, kan nyari gara-gara makanan tempe ini, nih, jadi gara-gara kolesterol. kambing nih. Loh, kambing itu kan yang kita beli, kita pakai uang halal, masih kita salahkan. Tapi kan kalau seandainya kita lagi sakit, kadang jadi pantangan tuh Ustaz. Kita kalau lagi sakit ini Iya, nggak memang boleh betul. makan ini, nggak boleh makan itu. Memang betul, kalau sudah kena kolesterol ya janganlah makan daging berlebihan. Itu nggak salah. Tapi kan dengan catatan sudah kena kolesterol. Kalau ingin makan daging kambing berlebihan lagi, silahkan kolesterolnya ini urusi dulu dengan Allah Ta'ala, kan gitu. Oh gitu. Mohon ampun ya Allah jika selama ini aku berkomunikasi dengan ayahku, ibuku, teman-temanku, istriku, suamiku, aku terlalu keras, aku terlalu kasar. Jika itu dosa di hadapan-Mu ya Allah, ampuni dosaku. Nah, ini kan kita mohon ampun untuk bagian hati kita sebenarnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat sejagat, kita kembali lagi di Bengkel Akhlak. Dan yang mau bergabung dan mau bertanya kepada kita bisa kirimkan melalui email di bengkel.akhlak@yahoo.com atau di WA 0819 321 6205. Jadi Intinya adalah aplikasi atau aktualisasi dari doa kita. Jelas kalau kita sudah tahu kolesterol itu diawali dari kekakuan hati kita sering ayel-ayelan, doa pada Allah Ta'ala yang bab itu. Insya Allah tidak dalam waktu yang lama kolesterol yang tinggi itu akan turun. Amin. Turun, nanti turun lagi tahapnya itu kok. jadi sebetulnya dari hati. Iya, memang Kembali dari lagi hati. penyakit hati. Kembali lagi Al-Quran sudah menjawab Tapi apa yang ya, kita betul. pelajari. Iya, tapi kan Sebenarnya begini. simpel ya Pak Ustadz, Ya, pikiran. tapi begini Pak Ustadz ya, kalau seandainya kita terkena kolesterol, kita sendiri kan tidak bisa mendeteksi bahwasannya kita cuma bisa menyadari bahwasannya kesalahan saya di mana ya, Iya. atau mungkin di sini kah, apa benar, apa ini yang saya ini, itu bisa mendeteksi sendiri. Oh berarti? bisa, kalau tiap hari Kamis sama Jumat nonton Bengkel Akhlak bisa insya Allah. Amin. Amin. Lah kan ketemu, kita ngomongin masalah akhlak, kita ngomongin masalah penyakit, kita ngomongin masalah tentang kehidupan sehari-hari. Iya. Kan ketemu, kolesterol, siapa tahu nanti yang, saya kolesterol, oh iya, saya sering ayel-ayelan, lah kan? Koreksi, akhirnya, oh doanya gimana nih? Tunggu nih, kayak gitu. Oh doanya gitu, oke saya mau minta maaf. Saya sering ayel-ayelan sama siapa? Sama istri saya mau. Saya sering ayel-ayelan sama siapa? Sama suami, sama orang tua. Nah, ini kan ketemu sudah. Iya ya, saya kolesterol tinggi. Udah mohon ampun pada Allah Ta'ala. Terus sering, kemudian sehari-hari jangan ayel-ayelan lagi. Dirubah. Nah dirubah, nah itulah yang nanti akan diterima ampunannya oleh Allah Ta'ala. Di awal dari kolesterol, tiba-tiba berkembang gitu ya penyakit Iya. itu ya. Apakah memang penyakit itu di awal dari kolesterol kah atau Enggak sih. enggak? Biasanya kalau kolesterol itu kan analisa Ke para dokter stroke aja gitu. ya. Nanti bisa Ke stroke, jantung koroner, bisa stroke, macam-macam diabetes seperti Ngeri itu. amat, Pak Ustadz. Ya. Tapi benar nggak sih Pak Ustadz, kadang orang bilang semua penyakit itu asalnya dari pikiran gitu awalnya Pak Ustadz ya. Dari pikiran itu otomatis jantung kita pompanya nggak stabil, artinya jadi penyakit gitu Pak Ustadz ya. Sebenarnya prinsip dari pikiran itu kan teorinya orang barat kalau saya. Saya berani ngejak debat dengan orang barat, pikiran yang mana? Kalau saya kan cerita, kolesterol dari mana? Kaku hati. Tes hampir semua orang kena kolesterol, insya Allah kaku orangnya. Tapi kalau kolesterol pikiran yang mana? Kena kanker pikiran, kok semuanya pikiran? Yang mana nih sebutin? Kan nggak ketemu kalau dia bisa bilang pikiran. Coba yang rileks, umpamanya dharma wisata ke sana, piknik ke sana, kan itu kan karena dia nggak nemuin. Pertanyaannya adalah bisa nggak Mbak Melinda itu nggak cerewet lagi, nggak ngeyel lagi. Kena lagi, Pak Ustadz, saya, Pak Ustadz. Loh, iya, secara teori kan simpel. ya. Teori simpel. Teori simpel. Tapi prakteknya itulah ujian untuk menemukan amal soleh masing-masing. Nah, sebenarnya Allah itu memberikan kolesterol itu sebenarnya ujian bagi dia untuk menemukan kesalahannya di hadapan Allah. Semua penyakit itu diberikan oleh Allah Ta'ala itu agar orang itu menemukan kesalahannya di hadapan Allah. Jadi introspeksi Introspeksi apa yang sudah diri diperbuat. sebenarnya. Apa yang dia sudah Muhasabah berbuat diri ya, sekian Pak tahun. Ustadz, Ya, ya, Mas. muhasabah diri. Sebenarnya kuncinya di sana. Cuma orang karena sudah dibantu oleh teman-teman kita yang dokter, ada rumah sakit yang canggih, udah lupa dia sakit ke dokter, dia harus sakit di rumah sakit. Akhirnya apa? Orang tersebut, saudara kita tersebut menuhankan rumah sakit.
Iya, dikit-dikit. Dia sakit langsung ke rumah sakit, itu menuhankan. Yang Sugesti jadi. Jangan umpamanya, loh itu bisa menuhankan lama-lama. Lah kenapa? Akhirnya dia tidak minta ampun sama Allah Ta'ala. Kalau ada orang pinter bicara, loh kan kita berikhtiar pada yang mampu, yang bisa, Ya, yang mumpuni, katanya ya, betul. hadisnya seperti itu. Nanti dulu. Memang betul itu, tapi bukan dalam hal yang seperti ini. Itu bisa kita korek lagi di dalam Quran, kita bisa lihat lagi dalam hadis bahwasanya kalau kita mau mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu lebih gampang, ya kan? Itu kan lebih gampang ya. Tidak mengeluarkan uang banyak, hanya tinggal Langsung. bayarnya itu dengan Bayar lagi ya, Pak Ustaz. keikhlasan, ketulusan. Ikhlas, gitu, nggak Sudah. bayar. Apalagi Benar, berarti kalau- dari kita ke Allah Iya, ya. benar. hanya gitu. Ikhlas, Ya, tulus, ya, ikhlas. betul Tapi nggak? kembali lagi begini, Sat. Ada orang yang memang tingkat kekhusyuannya memang luar biasa ketika dia berdoa dan memohon ampun. Tapi kan ada orang yang orangnya mencela-mencele gitu, ketika dia merasa bahwasannya gue salah, tapi ketika doa dia nggak khusyuk, ya Allah ampuni, tapi besoknya begitu lagi. Apakah itu juga penyebab penyakitnya itu tidak sembuh? Iya, betul. Insya Allah iya. Insya Allah iya. Jadi kehusukan, keseriusan, sama seperti umpamanya gini loh. Saya istilahnya mau pinjam uang sama Mas Hafiz nih. Umpama nih, ini umpama. Iya. Saya mau pinjam uang itu umpamanya Mas Hafiz, jujur saya mau minta tolong, anak saya sakit, boleh nggak saya pinjam uang sekian ribu? Serius ya. Tapi kalau umpamanya yang kedua saya gini, Mas, punya uang nggak Mas? Anak saya sakit nih Mas, boleh nggak saya pinjam uang? Kira-kira yang mau diterima Mas Hafiz yang mana nih? Yang pertama apa kedua? Yang Pertama lah. Nah jelas, berarti orang berdoa kepada Allah Ta'ala ya harus serius. Tuh. Jangan umpamanya kita mohon, ya Jangan Allah, bercanda-bercanda. aku mohon agar engkau ampuni dosa-dosaku ke kiri, ke kanan, kemana, itu nggak khusyuk. Iya. Gimana Allah mau mengabulkan? Kita kembali kepada Quran dan Sunnah untuk memperbaiki akhlak kita.